Bibi Yesi mengerutkan kening dan melangkah maju menepuk bahu Yelang. Jangan enggan mengeluarkan uang di luar makan. Minum dan bermain. Jika kamu tidak punya cukup, bibimu akan meminjamkan uang padamu. Yelang menatap bibinya dengan sederet tanda tanya besar melayang di dahinya. Melihat semua orang menatapnya, Yesi berkata tanpa daya, kenapa kalian semua menatapku? Aku mengatakan yang sebenarnya, meskipun aku presiden. Gajiku tahun ini ditambah dividen. Bahkan tidak sampai 100 juta. Bahkan tidak sebanyak dividen kakak iparku selama 1 hari. Selain jumlah pinjaman yang bisa kuberikan, apalagi yang bisa kukatakan? Paling buruk, aku bisa menurunkan suku bunga serendah mungkin. Tentu saja, kamu harus membayar kembali uang yang kamu pinjam. Jika tidak, aku, sebagai presiden bank, harus menanggung akibatnya. Tidak ada yang bisa kulakukan. Yesi merasa bahwa dia berada dalam situasi yang sulit. Dia jelas adalah presiden kantor pusat dan baru saja dipromosikan. Di mata orang lain, dia adalah dewa kekayaan yang tak terjangkau. Namun di depan keluarga Ye, terutama Nangong Wan, dia benar-benar tidak ada apa-apanya. Akhir-akhir ini tidak ada yang bisa dilakukan selain meminjamkan uang. Xiaoxi, apakah kamu menyiratkan bahwa aku belum membayar kembali uang yang aku pinjam darimu untuk membeli sejumlah peralatan baru 6 bulan lalu? Yelan mengerutkan kening dan menatap adiknya. Mata Ye si memutar dan dia bekerja sama dengan mengepalkan tinjunya dan meletakkannya di mulutnya, dan batuk ringan. Kakakku tidak mengatakan itu. Jika kamu berpikir demikian, tidak ada yang bisa kulakukan. Jika kamu punya uang, kembalikan saja. Peralatanmu harganya ratusan juta, dan kamu membeli lebih dari selusin sekaligus, dan kamu bahkan mengancam akan memberikan satu kepada semua orang. Dan aku tidak mampu membuang-buang begitu saja kecuali seseorang membantumu mengisi lubang ini. Uang ini akan menjadi utang macet cepat atau lambat aku. Siapa yang mengecap kontrak pinjaman juga harus bertanggung jawab. Alis Nangong Wan berkedut dan dia memutar matanya tanpa daya. Melihat kedua saudara ipar itu dan berkata dengan sedih, aku bilang, kalian jelas tidak punya apapun untuk dibicarakan dengan Liuli tentang 2 hari ini. Kenapa kau terus lari ke rumah besar setelah membuat keributan untuk waktu yang lama? Kau ingin meminta uang lagi padaku kan? Mereka yang bertele-tele semuanya licik dan itu semua sudah diturunkan. Nangong Wan masih merasa tidak nyaman dengan fakta bahwa orang tua itu mengizinkan putranya pergi ke bunga sakura, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Jadi dia mulai mengisyaratkannya melalui kedua saudara iparnya. Saya akan pergi ke departemen keuangan perusahaan dan menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa itu adalah investasi tambahan saya di lembaga penelitian Anda. Nangong Wan tidak ingin menyia-nyiakan energi yang dikeluarkan oleh kedua kakak iparnya dalam penampilan hati-hati mereka dan menyetujuinya dengan tegas. Jumlah uang ini bukan apa-apa baginya. Namun, dia menatap putranya dengan sungguh-sungguh dan memperingatkannya, Xiaolang, keluarga itu baik dalam segala hal kecuali mereka sangat licik. Untungnya aku membesarkanmu dan aku tahu karaktermu. Jika tidak, jika kamu juga licik, betapa lelahnya aku mendengar ini. Yelang merasa sedikit emosional. Dalam hal ini, dia harus dianggap sebagai orang yang berpikiran sederhana kan? Apakah perlu repot-repot meminta uang pada ibuku? Ulurkan saja tanganmu, bukankah begitu? Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Dia tidak akan memberikannya padaku. Xiaolang, kemarilah dan ceritakan pada kakek tentang rencanamu untuk pergi ke Sakura. Kakek akan memberimu beberapa nasihat. Orang tua itu menyela keluarga yang sedang menyayangi dan melambai kepada Yelang. Nangong Wan dan 2 lainnya, termasuk Liuli, pergi dengan bijaksana ketika mereka melihat bahwa kakek dan cucu itu ingin mengobrol. Yelang duduk di samping lelaki tua itu dan menceritakan semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Termasuk beberapa perbuatan putra keberuntungan, tentu saja, mereka selektif dan karena takut kakeknya akan mengkhawatirkan keselamatannya untuk waktu yang lama. Setelah mendengarkan, merenung sejenak, dan berkata perlahan, tidak peduli apapun, kamu harus ingat bahwa Sakura berbeda dari Cina. Begitu keadaan menjadi serius, itu akan memengaruhi seluruh tubuh. Pada saat itu, jika Anda menghadapi situasi ini, bagaimana Anda akan memutuskan? Yelang menggelengkan kepalanya. Jangan bicara tentang orang-orang yang berkuasa di Sakura sekarang. 2 faksi besar di belakang layar sedang berebut kekuasaan dan sangat memusuhi satu sama lain. Dan kita tidak perlu bertarung dengan kekerasan. Perlu dicatat bahwa kali ini dia tidak hanya menghadapi putra takdir tetapi juga negara Sakura ini sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak peduli apakah itu Ye Feng Anzi Hao Fensa atau Ye Chen. Mereka semua berada di Cina setelah berurusan dengan para putra keberuntungan ini, tidak banyak dampak setelahnya. Keluarga Ye dapat menanganinya. Tetapi jika kita mempermasalahkannya di Sakura, situasi yang kita hadapi akan banyak berubah. Dapat dimengerti bahwa kakek memiliki kekhawatiran seperti itu. Orang tua itu menyipitkan matanya dan menatap Yelang untuk waktu yang lama. Dia hanya mengajukan pertanyaan dan tidak terlalu memikirkannya. Sepertinya cucu kesayangannya sudah menemukan cara untuk mengotori air bunga Sakura. Kakek dan cucu itu mengobrol beberapa saat, Yelang menyimpan pikirannya sendiri dan tidak pernah mengungkapkan pikiran sejatinya. Dia khawatir bahwa begitu dia memberitahu kakeknya, tidak seorang pun di seluruh keluarga Ye akan setuju untuk membiarkannya pergi ke Sakura. Bagaimanapun juga. Begitu rencananya dilaksanakan, itu akan menyebabkan badai di Sakura dan bahkan negara-negara di seluruh Blue Star. Bab 677 kembali ke kota Tianhai.
Sore itu, di bawah tatapan enggan seluruh keluarga Yelang dan Liuli naik pesawat kembali ke kota Tianyu. Dia tidak tinggal di kota Tianyu setelah mengantar putrinya pulang, sementara Liuli sedang memasak di dapur. Yelang membantu menyembuhkan luka tersembunyi yang ditinggalkan oleh fisik Liuli ketika dia melawan Ye Chen, dan kemudian dia berangkat kembali ke kota Tianhai. Duduk di kursi belakang Maibach, Yelang menguap dan merasa sedikit lelah. Tuan, kemana kita akan pergi? Junzi menoleh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, haruskah kita kembali ke villa dulu ataukah ke tempat lain? Ayo pergi ke kedai Milin. Yelang melambaikan tangannya meratakan kursinya dan berbaring untuk beristirahat. 2 jam kemudian. Hari sudah malam. Di Huangjinshikou dekat kota komersial kota Tianhai ada restoran Milin yang baru saja buka selama beberapa bulan. Begitu kedai mie ini buka, tempat ini langsung menjadi bisnis yang laris. Bahkan pada pukul 10 malam, ada aliran pelanggan yang konstan. Di satu sisi, pasar ini terletak di dekat kota komersial dengan arus orang yang sangat besar, dan di sisi lain, ada beberapa orang yang diam-diam mendukung tempat ini. Misalnya, anggota Black Dragon Society akan datang ke sini sesekali untuk makan semangkuk mie daging sapi. Mereka tidak tahu kenapa, tetapi atasan mereka menyuruh mereka untuk mendukung bisnis toko mie itu. Konon, itu ada hubungannya dengan sahabat wanita tertua bernama Yao. Berapa jumlah anggota Black Dragon Society? Belum lagi beberapa anggota non-staff, sudah ada lebih dari 1000 elit saja. Dan karena wilayahnya berkembang begitu pesat, perlu untuk melatih para pemimpin dan anggota setiap cabang di Kabupaten Jiangnan dan mengajari mereka apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Setiap setengah bulan, anggota akan dipanggil untuk mengadakan pertemuan di kota Tianhai. Dan setiap kali saat ini, bisnis rumah makan Milin sedang booming. Lihat, sudah lewat pukul 9 malam, dan masih ada 30 atau 40 pelanggan yang makan mie panas di rumah makan Milin. Restoran mie ini sangat besar, menggabungkan 3 toko terdekat. Bahkan jika ada 30 atau 40 pelanggan, itu tidak memengaruhi ketenangan tempat itu. Laulin, kamu tidak bercanda kan? Apakah kamu sakit? Atau apakah itu tumor ganas? Pemilik toko perhiasan emas terdekat memandangi Lin Tianlin yang wajahnya kemerahan dan bergumam tak percaya. Bagaimana ini terlihat seperti penyakit? Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang membuka toko sebesar ini. Bahkan jika mereka mempekerjakan karyawan, masih banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana seorang pasien bisa menangani ini? Kenapa aku harus berbohong padamu? Rumah sakit mengatakan dia sekarat dan meminta keluarganya untuk bersiap. Lin Tianlin menjelaskan dengan serius tanpa menyembunyikan apapun. Sang Kevin tampak gugup. Kakak ipar saya adalah seorang dokter terkenal yang lulus dari luar negeri dan merupakan dokter yang merawat di ibu kota. Jika kamu merasa tidak sehat, saya bisa merujukmu ke dokter. Bahkan jika dia tidak berhubungan secara profesional denganmu, kakak iparku pasti mengenal lebih banyak. Aku serius denganmu, anakku menyukai Sier MU, tetapi dia sangat pemalu dan tidak berani memberitahu Sier, jadi dia datang ke rumahmu untuk makan mie setiap hari. Dan sudah melakukan itu selama lebih dari 2 bulan. Aku sangat ingin menjadi besanmu. Ketika penyakitmu sembuh, kamu bisa meminta apapun yang kamu inginkan dalam hal hadiah pertunangan. Selama keluarga Zhang kami mampu membelinya, kami akan melakukan apa yang Anda minta. Lin Tianlin tersenyum canggung, aku belum menyelesaikan apa yang aku katakan. Maksudku, aku sakit sebelumnya, dan kemudian aku sembuh, terima kasih kepada menantuku. Dia dan Sang Kevin akrab dan dianggap sebagai pelanggan tetap toko barunya. Dia datang untuk makan mie sesekali, dan saat mereka mengobrol, mereka menjadi teman baik. Tapi dia tidak menyangka bahwa hari ini Sang Kevin mulai menyebut masalah antara putranya dan Sier, memaksanya untuk menceritakan semuanya. Melihat tatapan tulus Sang Kevin, dia tersenyum pahit dalam hatinya. Dia pernah bertemu dengan putra Sang Kevin, dan dia cukup jujur. Jika itu di masa lalu, dia mungkin sudah setuju. Lagi pula, dia tahu betul situasi putrinya, dan orang yang paling cocok adalah orang yang pemalu, jujur, dan baik hati. Tapi sekarang, kaki putrinya telah disembuhkan oleh guru Yelang. Penyakit terminalnya disembuhkan oleh ahli yang diundang Yelang setelah berlutut di luar gubuk jerami selama 3 hari 3 malam. Yelang adalah pria yang sangat baik kepada keluarga mereka. Belum lagi masalah ucapan syukur, putrinya sendiri tidak bisa menyerah pada perasaannya terhadap Yelang. Bagaimana jika dia ikut campur dalam pernikahan putrinya? Aku khawatir bahkan dia sebagai seorang ayah akan dibenci oleh putrinya. Namun Lin Tianlin yang tidak ingin kehilangan teman baik ini harus menjelaskan ini dengan harapan membujuk Sang Kevin dari gagasan itu. Laulin, apa kau bercanda? Sang Kevin ingin mengatakan sesuatu ketika dia melihat putranya yang telah menyelinap keluar untuk camilan tengah malam. Dia dengan malu-malu berdiri di jendela, memesan beberapa lauk, berharap untuk mengatakan beberapa kata lagi kepada Lin Xier yang membantunya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan memanggil putranya. Paman ayah Zhang Xiaolei memanggil dengan hormat. Dia sangat senang melihat ayahnya begitu dekat dengan ayah Lin Xier. Apa yang kamu lakukan di luar sini selarut ini? Sang Kevin tampak tidak senang. Zhang Xiaolei berkata dengan canggung, aku lapar. Apakah kamu lapar? Baru beberapa jam sejak kamu makan semangkuk besar mie daging sapi tadi malam. Aku rasa kamu menderita karena cinta. Kamu sudah gila setelah tidak melihat Putri Laulin selama beberapa jam. Wajah Zhang Kevin menjadi semakin jelek. Kamu ingin menyembunyikan trik kecilmu dari ayahmu? Aku hanya bertanya untukmu, dan 11R sudah punya pacar? Tidak, aku harus mengatakan calon. Sebaiknya kamu menghentikan ide ini dan berhenti lari ke toko mie sepanjang hari. Ayah, aku sudah lama tahu bahwa Sier punya pacar. Aku tidak akan ikut campur dalam perasaannya.
Aku hanya suka makan mie. Tidak ada niat lain. Zhang Xiaolei memasang wajah pahit, tampak tak berdaya. Lin Tianlong menjelaskan sambil tersenyum. Lao Zhang, mungkin kita salah paham, mungkin putramu benar-benar suka makan mie dari rumahku. Lihat, pelanggan lama di sekitar sini, siapa yang tidak datang dan mengobrol lagi jika kamu punya waktu. Membosankan untuk berada di toko sepanjang hari. Bahkan setelah dia mengatakan begitu banyak, Lin Xier berada tepat di dekat jendela, tetapi Lin Tianlin tidak memanggilnya. Sudah jelas bahwa dia tidak memberi putranya kesempatan sama sekali dan dia masih menjilat mukanya. Apalagi yang bisa kukatakan? Ayo kembali. Zhang Kevin menarik putranya dan hendak pergi. Zhang Xiaolei membungkuk pada Lin Tianlin dan berkata dengan rasa bersalah, "Maaf paman, ayahku mungkin sedang tidak dalam suasana hati yang baik malam ini. Miemu sangat lezat. Tolong bungkuskan untukku dan akan kubawa pulang." Beberapa menit kemudian, Zhang dan putranya meninggalkan kedai misolin sambil membawa mie yang sudah dibungkus. Baru setelah dia keluar, Zhang Xiaolei melihat kembali papan nama kedai misolin. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia tanpa sadar membentuk sebuah senyuman aneh. Bab 678 pertemuan kembali dengan Lin Xier setelah ayah dan anak Zhang pergi. Zhao Mingyue dan Lin Xier keluar dari jendela. Sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang berkumpul di sebuah sudut kecil. Ini dia lagi. Anak ini benar-benar tergila-gila. Ini sudah berlangsung lebih dari sebulan. Aku ingat Xierio sepertinya sudah menjelaskannya kepadanya sejak lama, kan? Zhao Mingyue menatap putrinya di sampingnya dan bertanya dengan lembut. Lin Xier mengangguk tak berdaya. Aku sudah memberitahunya ketika dia menyatakan perasaannya pada hari ketiga, tetapi dia sepertinya tidak menyerah. Dan dia tidak menyatakan perasaannya lagi, dia hanya datang ke rumahku untuk makan mie. Aku tidak bisa membiarkannya pergi tanpa memberinya mie dari kedai mie. Dihadapkan dengan orang yang begitu gigih, bahkan Lin Xier tidak tahu harus berbuat apa. Mustahil ketika Zhang Xiaolei datang makan mie dan memesan jenis mie tertentu, dia akan berinisiatif untuk mengatakan, jangan datang. Saya sudah punya pacar. Bukankah itu gila? Hei, Lin Tianlin menghela nafas. Seorang pria yang bisa bertahan begitu lama setelah ditolak. Dan bahkan lari untuk makan mie hanya untuk melihatnya beberapa kali lagi. Tidak semua orang memiliki ketekunan seperti ini. Jika dia belum memiliki Yelang sebagai calon menantunya, dia pasti ingin menyatukan keduanya ketika bertemu pemuda seperti Zhang Xiaolei. Ayah, siapa yang dikasihani? Apa maksudmu dengan itu? Ketika Lin Xier mendengar ini, dia langsung tidak senang. Aku putri tunggalmu, bagaimana bisa menjadi kasihan? Aku sudah punya kakak Yeso, tolong jangan kaitkan aku dengan Zhang Xiaolei lagi. Kamu tidak bisa hanya merasa kasihan pada orang yang bersemangat yang menyukaiku, kan? Aku sudah memutuskan kakak Ye dalam hidupku, dan aku tidak akan mempertimbangkan orang lain. Jangan pikirkan aku. Zhao Mingyue memutar matanya dan menusuk dahi putrinya dengan jarinya. Dasar gadis keras kepala. Siapa yang mengatakan hal buruk tentang Yelang? Aku pikir Zhang Xiaolei sedikit jujur. Coba lihat apakah ada gadis baik yang bisa kau kenalkan padanya. Anak itu persis sepertimu, keras kepala jika dia bertemu gadis yang buruk. Dia mungkin tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Kamu benar, anak ini benar-benar keras kepala. Jika aku bisa mengenalkannya pada seorang pacar, itu akan seperti sekali dayung. 2 pulau terlampaui itu akan memberinya sesuatu untuk dipikirkan dan itu tidak akan membuat ibumu dan aku merasa kasihan pada anak yang jujur ini. Gadis-gadis, biarkan aku berpikir. Lin Xier sebenarnya tidak terlalu tidak menyukai Zhang Xiaolei. Dia hanya khawatir orang tuanya akan memiliki pikiran yang tidak realistis. Jika dia bisa membantunya mencari pacar, itu akan menjadi ide yang sangat layak. Saat dia memikirkan hal ini, tawa main-main terdengar. Jangan pernah memikirkannya. Jangan kenalkan pacar kepada siapapun kecuali pria itu. Lin Xier berbalik dan melihat Yelang berjalan masuk dari pintu dengan senyum secerah angin musim semi di wajahnya. Tiba-tiba, sebuah cahaya berkelebat di mata indahnya. Saudara Ye Shi berdiri dengan terkejut dan melemparkan dirinya ke pelukan Yelang seperti burung layang-layang muda. Xiao Ye, kenapa kamu di sini selarut ini? Kamu bahkan tidak menyapa sebelumnya. Apa kamu sudah makan malam? Lin Tianlin dan Zhao Mingyue sama-sama memiliki ekspresi bahagia. Melihat Yelang datang, Yelang menepuk Lin Xier dalam pelukannya dan berkata dengan lembut, paman dan bibi, tolong jangan sungkan. Aku baru datang selama ini dan aku benar-benar terlalu sibuk. Aku merasa sangat bersalah kalian masih menjagaku seperti ini. Yang membuatku merasa semakin seperti bukan siapa-siapa. Zhao Mingyue memutar matanya dan berkata, lihatlah kamu nak. Apa yang kamu bicarakan, bibi senang kamu bisa datang. Lin Tianlin mengangguk, apa salahnya seorang pria bekerja keras di luar dan sibuk. Ketika seluruh keluarga kami datang ke kota Tianhai, hanya saya yang bekerja di luar selama lebih dari setahun. Saat itu bibimu sendirian di rumah menyusui anak. Bukankah itu semua untuk kehidupan yang lebih baik? Kami bisa memahami ini dan Xier juga harus memahaminya. Lin Xier mengangkat kepalanya dalam pelukan Yelang. Mata berairnya yang besar dipenuhi dengan riak, dia mengangguk dengan kerinduan namun enggan untuk mengeluh. Aku bisa mengerti, saudara Ye. Selama kamu datang, Xier akan sangat senang. Apakah kamu lapar? Bisakah aku memberimu sesuatu untuk dimakan? Aku sudah mempelajarinya baru-baru ini, dan rasanya sangat enak. Yelang tersenyum dan berkata, kalau begitu aku ingin mencoba kemampuan memasakmu. Lin Xier mengangguk berat enggan meninggalkan pelukan Yelang, berlari ke dapur dan mulai sibuk. Sekitar 10 menit kemudian semangkuk mie daging sapi mengepul keluar, bagian atasnya dilapisi lapisan daging sapi yang tebal.
Lin Xier duduk berhadapan sambil memegangi pipinya dan memiringkan kepalanya memandangi Ye Lang memakan mie yang dia masak sendiri merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Zhang Xiaolei, aku sudah benar-benar melupakannya. Tentu saja, jika orang tuanya tidak sering menyebutkannya. Dia tidak akan mengingat nama ini dengan jelas. Lagi pula, dia punya cukup banyak pelamar ketika dia lumpuh, dan bahkan lebih banyak lagi setelah dia pulih. Dia tidak memasukkannya ke hati. Hatinya selalu dipenuhi oleh satu orang. Benar, Lin Tianlin. Yang duduk di sebelah Ye Lang bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Ye, apa maksudmu dengan kalimat tadi? Mengapa kamu tidak bisa memperkenalkan pacar kepada Zhang Xiaolei? Apakah kamu kenal orang itu? Ye Lang menyeruput seteguk mie dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenalnya. Kemudian dia melihat ke arah prajurit di sebelahnya. Junzi segera mengerti dan berkata dengan serius, Tuan Lin. Meskipun Tuan Muda telah meninggalkan kota Tianhai, dia selalu memperhatikan keselamatan Nona Xier dan akan selalu memperhatikan gerak-gerik Nona Xier. Nona Xier tahu hal-hal ini. Dia harus menjelaskan jika tidak akan ada kecurigaan terhadap penyelidikan penguntitan. Jika pihak-pihak yang terlibat menyadari situasinya, tidak akan ada kekhawatiran dalam hal ini. Lin Xier mengangguk. KKI beberapa gadis telah menghilang di kota Tianhai. Gadis-gadis ini telah melakukan kontak dengan pria bernama Zhang Xiaolei ini dan jumlahnya cukup banyak. Namun, tidak banyak bukti konkret dan bahkan pihak berwenang pun tidak memilikinya. Namun, menurut spekulasi kami, hilangnya gadis-gadis ini kemungkinan besar memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Zhang Xiaolei. Saya telah mengirim orang untuk... Ia langsung mengangkat kepalanya, mengunyah sepotong daging sapi dan menelannya, lalu berkata dengan serius, Zhang Xiaolei ini seharusnya bukan orang biasa. Dia hanya memikirkan orang ini ketika dia mendengar Junzi menyebutnya di dalam mobil. Ini tidak ada dalam plot. Junzi tidak menyelidikinya lebih lanjut karena pria ini adalah pengagum Lin Xier dan dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Lin Xier memiliki begitu banyak pengagum sehingga tidak mungkin untuk menyelidiki masing-masing dari mereka secara menyeluruh. Ia merasakan ada sesuatu yang salah, itu karena anak laki-laki ini terlalu baik sampai hampir palsu. Sayang sekali kebaikan dan kejahatan anak laki-laki ini tidak seimbang, dan ada celah yang jelas antara temperamennya dan sebagian karakternya. Meskipun Ye Lang menciptakan persona yang baik untuk dirinya sendiri, kenyataannya. Dia juga mengungkapkan sisi kerasnya yang umum dikenal sebagai melindungi kekurangannya seperti insiden dengan ayah dan anak Huang. Dan orang bernama Zhang Xiaolei ini sepertinya orang baik yang tidak pernah marah selalu tersenyum. Di mana di dunia ini orang bisa menemukan seseorang yang begitu ramah dan tanpa amarah kecuali orang ini selalu memakai topeng palsu. Zhang Xiaolei bisa menyembunyikannya dari Lin Tianlin dan Zhao Mingyue tapi dia tidak bisa lolos dari matanya bab 679 altar misterius. Zhang Xiaolei seharusnya bukan orang seperti itu kan? Aku sudah mengenal ayahnya, Zhang Kevin, cukup lama. Meskipun dia memiliki temperamen yang buruk. Dia tetap orang yang setia. Putranya terlihat lebih jujur dan tidak pernah melakukan sesuatu yang berlebihan kepada Xier. Hanya untuk melihat Xier, dia berlari ke kedai mie sepanjang hari. Dia akan tersipu malu bahkan jika dia mengucapkan beberapa kata lagi atau bertanya bumbu apa yang harus ditambahkan. Bagaimana bisa anak laki-laki seperti ini terkait dengan hilangnya seorang gadis? Wajah Lin Tianlin penuh dengan ketidakpercayaan. Dia, Lin Tianlin, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah Xiao Ye sengaja menjebak orang itu? Zhao Mingyue memutar matanya dengan menawan. Anda tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Bahkan jika informasinya salah, itu karena penyelidikan. Apakah ada kebutuhan bagi Xiao Ye untuk memfitnah orang itu? Lagi pula, menurut apa yang dikatakan Xiao Ye, saya juga merasa ada sesuatu yang salah dengan Zhang Xiaolei. Saya selalu merasa seperti dia menyembunyikan sesuatu. Sebenarnya apa yang sudah kamu alami? Lin Tianlin menatap istrinya. Zhao Mingyue memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu bertanya padaku, lalu aku harus bertanya pada siapa? Mulut Lin Tianlin berkedut. Kamu tadi bilang Zhang Xiaolei sedang menahan diri, dan sekarang kamu tidak mau memberitahu alasannya? Apakah hal semacam ini membutuhkan alasan? Zhao Mingyue mendengus dingin. Ini adalah intuisi wanita. Indra keenam jika kamu tidak percaya padaku, tanya pada Xier. Dia pasti punya perasaan yang sama dengan Lin Xier sedang duduk di seberang Ye Lang, menopang pipinya dan menatapnya. Ketika dia melihat semua, dia tersadar, pipinya sedikit memerah, dan bertanya dengan canggung, kenapa kalian semua melihatku? Kerja bagus. Lin Tianlin dan Zhao Mingyue saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati mereka. Apa yang mereka perjuangkan? Xier sama sekali tidak menganggap serius Zhang Xiaolei. Dia membiarkan semuanya masuk ke telinga kanan dan keluar telinga kiri, dan sama sekali tidak peduli dengan informasi apapun tentang Zhang Xiaolei. Karena pertanyaan putri mereka, pasangan itu masih menceritakan tebakan mereka. Lin Xier mengerutkan kening, merenung sejenak, dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Tetapi di antara gadis-gadis yang hilang ada satu dari Universitas Tianhai kita sepertinya dia memiliki beberapa interaksi dengan tetapi hubungannya tidak terlalu dalam dan mereka bukan pacar dan pacar setelah gadis itu menghilang beberapa orang datang untuk menyelidiki Zhang Xiaolei. Tetapi mereka tidak dapat menemukan jejaknya seharusnya tidak ada yang aneh kan? Dia menatap Ye Lang dan bertanya ragu-ragu. Dan akan segera mengganti topik pembicaraan jika dia melihat ketidakpuasan dari pihaknya. Kita sudah lama tidak bertemu jadi aku tidak bisa menolak permintaan saudara Ye untuk masalah yang tidak penting seperti ini. Dia hanya percaya apapun yang dikatakan saudara Ye. Tidak masalah apakah Zhang Xiaolei orang jahat atau bukan, selama saudara Ye bahagia.
Setelah mencari lama di dalam mangkuk, akhirnya aku menemukan mie. Ye Lang menyeruput seteguk mie, mengecap bibirnya, dan menghela napas. Sebelum kita mendapatkan bukti pasti. Kita tidak bisa memastikan. Kita hanya bisa mengetahui kebenaran ketika bukti ada di depan mata. Kita tidak boleh menjebak orang baik tanpa alasan. Kita hanya perlu menunggu 10 menit kemudian, ponsel Junzi berdering. Setelah menjawab panggilan, dia mendengarkan percakapan di ujung sana untuk waktu yang lama. Junzi mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan, hasil investigasi sudah keluar. Zhang Xiaolei bukanlah orang yang sederhana. Sangat mungkin bahwa dia adalah dalang di balik semua ini. Dia memiliki sarang-sarang lain, dan sangat mungkin bahwa mayat gadis-gadis yang hilang ada di sarang-sarangnya. Di ruang bawah tanah sebuah bangunan yang belum selesai. Yang tertutup di semua sisi, cahaya redup tampak mengintai, dan cahaya berdarah samar muncul di tengah darah. Wajah Zhang Xiaolei yang tidak berbahaya terpantul dengan sedikit kekejaman. Jangan bunuh aku, kumohon ampuni aku. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau kepadaku, kumohon jangan bunuh aku. Seorang gadis dengan tangan terikat terbaring di tanah menyamping kain lap di mulutnya diambil. Dia menatap pria yang menggugah jiwa di depannya dengan ketakutan dan memohon ampun dengan suara gemetar. Zhang Xiaolei mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai wajah gadis itu dengan senyum hangat di wajahnya. Jinjinga sangat menyukaimu, bagaimana mungkin aku membunuhmu? Jangan takut, aku tidak akan melakukan apapun padamu dan akan membiarkanmu hidup dengan nyaman. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan menuju seorang gadis yang tergantung di udara tidak jauh dengan pupil matanya yang lebar. Gadis itu jelas dalam ketakutan yang ekstrim dan benar-benar pingsan. Di depan tanah sunyi itu, Zhang Xiaolei membantai gadis yang roboh di tempat. Kepalanya diletakkan di atas platform tinggi. Di platform itu, ada total 8 kepala, ditumpuk dalam struktur piramida 4, 3, 2, dan 1. Saat ini, tumpukan itu telah mencapai lapisan ketiga, dan salah satu dari 2 kepala itu hilang. Di ruang bawah tanah ini, selain Zhang Xiaolei, Jingjing adalah satu-satunya orang yang masih hidup. Jelas, kepalanya harus diletakkan di lantai 3. Melihat adegan berdarah ini, tubuh Jingjing gemetar tak terkendali. Seluruh tubuhnya gemetar, mulutnya terbuka, bibirnya bergetar, dia ingin berteriak ketakutan. Tetapi tenggorokannya seperti dicekik oleh seseorang dan tidak ada suara yang keluar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Xiaolei akan menjadi iblis dalam wujud manusia. Faktanya, dia dan Zhang Xiaolei tidak memiliki hubungan yang terlalu dalam. Selama ini, Zhang Xiaolei lah yang mengejarnya secara diam-diam. Meskipun dia tidak pernah memberikan sikap dingin kepada Zhang Xiaolei, pria ini tetap mengejarnya tanpa henti selama setengah tahun. Selama proses ini, dia secara bertahap merasa bahwa Zhang Xiaolei adalah pria yang hangat, cocok untuk mempercayakan hidupnya, jadi dia memutuskan untuk mencoba menjalin hubungan dengannya. Siapa yang menyangka bahwa dia akan ditipu untuk datang ke sini untuk kencan satu malam dan menyaksikan adegan berdarah yang tidak pernah dia bayangkan dalam hidupnya. Lebih dari 2 bulan yang lalu, ketika dia ditipu dan datang ke sini, ada 3 gadis lain yang hidup seperti dia. Keadaan mereka berbeda-beda. Beberapa linglung, beberapa ketakutan, dan beberapa menjilat. Apapun sikap gadis-gadis itu, mereka semua dibunuh satu demi satu oleh Zhang Xiaolei dalam 2 bulan ini dan ditempatkan di altar aneh itu. Dan sekarang tidak ada orang hidup lain di ruang bawah tanah, dia tahu bahwa dia akan menjadi orang berikutnya yang dibunuh. Dalam situasi yang begitu putus asa, sikapnya berubah lagi dan lagi, dari marah menjadi takut hingga memohon belas kasihan. Tidak peduli bagaimana suasana hatinya, Zhang Xiaolei mengatakan hal yang sama dari awal sampai akhir, mengancam untuk tidak membunuhnya, tetapi di depannya, dia membunuh 3 wanita satu demi satu. Jingjing, jangan takut. Mereka tidak merasakan sakit apapun, dan kamu juga tidak akan merasakannya. Meskipun tubuhnya terpisah, jiwanya tetap ada. Hanya saja berubah bentuk dan akan bersamaku selamanya. Zhang Xiaolei dengan lembut membelai pipi Jingjing dengan telapak tangannya yang berlumuran darah. Senyum hangat itu berubah menjadi sangat kejam. Bab 680. Siapa dalang di balik ini? Seluruh tubuh Jingjing gemetar seperti ayakan, yang membuatnya merasa sangat takut dan dia kehilangan kendali atas setiap aspek tubuhnya. Zhang Xiaolei menunduk dan melihat Jingjing yang ketakutan sampai mengompol. Dia menyentuh kepalanya dan menghiburnya dengan lembut. Jangan takut. Aku tahu kamu kesepian. Wajah cantik Lin Xier muncul kembali di benaknya, dan senyum lembut muncul di wajahnya. Sudah hampir 2 bulan. Selama periode waktu ini, dia tetap berhubungan dengannya. Bahkan jika dia tidak mengakui perasaannya, dia pasti meninggalkan kesan mendalam pada Lin Xier. Jangan terburu-buru. Kita masih perlu menunggu perlahan. Dia perlu menunggu sampai perasaan Lin Xier perlahan tumbuh sampai Lin Xier bersedia pergi berkencan dengannya tanpa ada yang tahu. Bahkan pada saat itu, para penyelidik dari kota Tianhai tidak akan dapat menjebaknya atas hilangnya Lin Xier. Pada saat Lin Xier datang ke sini, akan ada cukup banyak orang untuk memenuhi 10 wanita. Darah dari 10 wanita ini dapat digunakan untuk memurnikan hantu yang dapat memengaruhi kenyataan. Sekarang, darah dari 8 wanita telah diperoleh. Hanya menunggu Lin Xier jatuh ke dalam perangkap akan cukup untuk menyelesaikan rencananya. Saat itu, mengapa dia perlu memasang wajah munafik? Dengan bantuan hantu ini, dia dapat dengan mudah merebut hati wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya dengan bertindak sebagai pahlawan untuk menyelamatkan para wanita cantik. Anda bisa mendapatkan uang dan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya darinya. Semua ini didasarkan pada pengorbanan 10 wanita. Jangan khawatir. Tidak perlu Tangan Zhang Xiaolei dengan lembut membelai wajah Jingjing, dan senyum di wajahnya menjadi semakin terdistorsi.
Dia percaya bahwa cepat atau lambat Lin Xier akan seperti 9 gadis sebelumnya dan secara bertahap akan memilih untuk menerimanya setelah mengabaikannya untuk sementara waktu. Ini hanya masalah waktu. 8 kepala? Itu banyak. Ada lebih dari itu, sebuah seruan terdengar di ruang bawah tanah. Zhang Xiaolei berbalik dengan ngeri dan melihat Ye Lang berdiri di depan altar dengan punggung menghadap ke arahnya, menatap kepala dan menyentuh dagunya. Dia bertanya dengan terkejut, siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Ini adalah markas rahasianya, tempat ini sepi dan tidak ada seorang pun yang tinggal di dekatnya. Lagi pula, dia juga mendapatkan senjata ajaib dari gurunya, dan setelah memasangnya di luar, bahkan jika orang biasa datang ke sini, mereka akan kehilangan arah dan tidak akan bisa masuk. Tapi aku tidak menyangka bahwa seseorang bisa muncul di sini tanpa ada yang menyadarinya. Ye Lang berbalik dan menatap Zhang Xiaolei yang ketakutan, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, butuh waktu cukup lama untuk membunuh gadis-gadis ini, bukan? Ceritakan padaku, mengapa kamu melakukan itu? Tidak ada gunanya bagimu untuk tahu, walaupun darah pria itu tidak berguna. Kau muncul di sini secara misterius dan hanya ada satu jalan yang harus ditempuh, dan itu adalah kematian. Zhang Xiaolei mendengus dingin, sebuah kunai muncul di tangannya, dan dia melemparkannya ke arah kepala Ye Lang dengan sebuah bang. Suara nyaring terdengar. Kunai itu mengenai dahi Ye Lang, menemui kekuatan tolak yang besar, dan terpental. Menyentuh bintik-bintik putih kecil di dahinya, Ye Lang sedikit mengernyit, berpikir. Kunai Sakura, ninja. Itu tidak benar. Pria bernama Zhang Xiaolei ini seharusnya penduduk asli kota Tianhai. Mengapa dia terlibat dengan bunga Sakura? Sang Kevin juga bukan warga negara Sakura. TSK. Dalam hal ini, Ye Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia memang seorang gadis yang beruntung, sekalipun naskahnya telah berakhir, sebagian plot akan tetap muncul di sekitarnya. Dia hanyalah seorang pembuat onar. Tentu saja ini tidak bisa disalahkan pada Lin Xier, itu semua disebabkan oleh fisiknya yang istimewa. Dia tidak pernah menunjukkan kebaikan apapun kepada Zhang Xiaolei. Itu semua karena pria munafik ini yang dengan sengaja mendekatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kamu manusia atau monster? Zhang Xiaolei sangat ketakutan. Kunainya bahkan bisa menembus pohon kecil, apalagi kulit manusia. Kunai itu justru terpental kembali oleh dahi orang ini. Apakah tubuh orang ini terbuat dari besi? Ye Lang tidak menjawab. Orang semacam ini sama sekali tidak dianggap serius. Dia datang sendiri ke sini hanya untuk membiarkan beberapa orang melihat wajah asli Zhang Xiaolei. Dia melihat ke udara dan berkata dengan tenang, apakah kau sudah melihat wajah asli orang ini sekarang, paman dan bibi? Jika kalian melepas, Xier, lepas saja bel di pergelangan tanganmu. Begitu dia selesai berbicara, Lin Tianlin, Zhao Mingyue dan Lin Xier muncul entah dari mana di depan Zhang Xiaolei di ruang bawah tanah. Kenapa kalian ada di sini? Ketika Zhang Xiaolei melihat Lin Xier dan dua orang lainnya, wajahnya langsung dipenuhi dengan kengerian. Dia menatap Ye Lang, menarik napas dalam-dalam, dan segera menjadi tenang, berkata dengan tenang. Sepertinya kamu juga seorang sesama pengembara, dan kamu bisa membawa orang ke sini tanpa ada yang memperhatikan. Aku akui, aku gagal kali ini. Seharusnya aku tidak mengincar Lin Xier. Bawa Lin Xier pergi dari sini, aku janji aku tidak akan memprovokasi dia lagi. Sebaiknya jangan ikut campur urusan orang lain. Tuanku adalah Master Yin Yang dari kuil Sakura. Sebaiknya kau tidak ikut campur urusan orang lain. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi sesuatu yang tidak dapat kau tanggung. Dia menyadari ada sesuatu yang salah dan memperhatikan keanehan Ye Lang, berpikir bahwa dia adalah orang yang tangguh. Saat ini, tuannya sedang tidak ada. Dan dia lebih baik menyerahkan Lin Xier, mangsa yang telah dia rencanakan selama 2 bulan, daripada menimbulkan masalah tanpa alasan. Dia hanya berharap untuk melewati masa sulit ini untuk sementara waktu. Zhang Xiaolei, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Apakah ayahmu tahu wajahmu yang sebenarnya? Sialan. Kamu benar-benar membunuh begitu banyak orang dan bahkan berencana untuk mengurus Xier-ku. Kamu benar-benar pantas mati. Lin Tianlin dan Zhao Mingyue melihat altar kepala manusia berdarah dan mayat tanpa kepala di ruang bawah tanah, dan tidak bisa menahan diri untuk gemetar. Mereka menunjuk hidung Zhang Xiaolei dan mengutuk. Lin Xier tidak mengatakan apa-apa, hanya bersembunyi di belakang Ye Lang, memeluk lengannya. Mengerutkan bibirnya, dan sangat takut pada lingkungan yang gelap, menyeramkan, dan berdarah di sini. Zhang Xiaolei tidak melihat ketiga anggota keluarga Lin, tetapi hanya menatap Ye Lang, dan berkata dengan marah, apakah kamu masih ingin terus menjadi musuhku? Kamu seharusnya akrab dengan altar ini. Itu dibangun untuk membiarkan hantu dan monster, dan kekuatannya sebanding dengan kekuatan alam. Kekuatan tuanku bukanlah sesuatu yang bisa kau sakiti. Jika kau tidak ingin memperburuk keadaan, bawa 3 orang ini dan pergi dari sini. Jika tidak, begitu aku melaporkan ini kepada tuan, kalian berempat. Ye Lang menunduk melihat jam tangan bernilai puluhan juta, mengerutkan kening, dan diam-diam menghitung beberapa angka. Sesosok tubuh terhuyung-huyung dari pintu masuk sambil memegangi seorang lelaki tua setengah mati di tangannya dengan penyok besar dan darah di sekujur tubuhnya. Ketika Zhang Xiaolei melihat pria ini, dia merasa ngeri tak terkatakan. Dia menatap lelaki tua di tangan Junzi dan berteriak ngeri. Bab Master 681. Bukankah itu sedikit tidak nyaman? Mendengar suara Zhang Xiaolei, Sakura Onmyoji yang lebih banyak menghembuskan napas daripada menghirup. Mengangkat kepalanya dengan enggan dari bawah ketiak Junzi dan menatap murid yang telah ia terima di kota Tianhai. Akhirnya aku tahu sumber bencana tak terduga ini dan aku dipenuhi dengan rasa sakit dan kebencian Bagaer. Onmyoji itu mengutuk sekuat tenaganya, tetapi akhirnya dia tidak tahan dengan luka serius dan menundukkan kepala mulianya. Sialan, jangan mati. Junzi menepuk kepala Master Yin Yang, mencoba membangunkannya. Dia menggunakan banyak kekuatan dan berhasil membuat lubang besar di kepalanya.
Dia juga tidak bangun. Orang mati tidak bisa mati lagi. Prajurit yang membawa mayat berjalan ke sisi Yelang, menundukkan kepalanya dengan malu, dan berkata dengan malu-malu. Tuan, maafkan saya. Ketika saya menemukan orang ini, dia sedang menikmati pemandian air panas. Aku tidak bisa menahannya dan memukulnya terlalu keras. Aku tidak menyangka bahwa orang tua ini begitu lemah. Jika dia tidak tahu bahwa Nona Sier bersama Tuan Muda, dia tidak akan pernah memberi orang tua itu pakaian untuk dipakai. Jika dia tidak membuang beberapa menit untuk berpakaian, orang tua itu tidak akan mati sebelum Tuan Muda bahkan bisa menanyainya. Apa hubungannya dengan pria tua ini? Yelang melirik Zhang Xiaolei dan bertanya dengan curiga. Junzi melemparkan tubuh Master Yin yang ke samping dan berkata dengan serius. Itu hanya hubungan guru murid biasa. Tidak, lebih tepatnya, Zhang Xiaolei adalah boneka orang tua ini. Meskipun identitasnya sebagai Onmyoji disembunyikan, fakta bahwa dia adalah orang Sakura tidak dapat disembunyikan dari eselon atas kota Tianhai. Dan seseorang diam-diam mengawasinya. Untuk meningkatkan kekuatannya, orang tua ini ingin mengorbankan hantu dan monster, tetapi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Kalau tidak, itu akan menarik perhatian yang tidak perlu. Jadi, dia dengan sengaja menerima Zhang Xiaolei sebagai muridnya, sehingga dia bisa mengumpulkan darah wanita melalui tangannya dan mengorbankan hantu dan monster untuk meningkatkan kekuatannya. Sayang sekali Zhang Xiaolei terlalu lambat dalam mengumpulkan darah. Dia meninggal bahkan sebelum dia bisa menciptakan satu hantu pun. Yelang merenung sejenak, melihat mayat Onmyoji. Apa yang harus dia katakan? Dia pantas mendapatkannya. Seorang Sakura Onmyoji berani melakukan hal yang begitu kejam di negara naga. Intinya, ini masih di kota Tianhai. Setelah akhirnya menipu seorang murid yang cakap, dia malah mengincar Lin Xier. Ini benar-benar karena buff kematiannya terlalu. Yang bisa kukatakan hanyalah Onmyoji ini beruntung mati semudah itu di tangan Junzi. Siapa kau? Zhang Xiaolei yang selalu menganggap gurunya sebagai sandaran yang kokoh, ambruk ketika melihat kematian gurunya. Guru adalah dewa di benaknya. Siapa yang menyangka bahwa dia akan mati dengan cara yang begitu menyedihkan? Yelang mengabaikan Zhang Xiaolei, menggandeng tangan Lin Xier, dan meninggalkan ruang bawah tanah bersama Lin Tianlin dan Zhao Mingyue. Dua master dan murid ini benar-benar mencari mati, muncul entah dari mana. Baginya, itu bukan ancaman yang cukup. Tidak perlu menyerang sama sekali. Lagi pula, Junzi sudah bersamanya begitu lama dan telah menerima pelatihan khusus rahasia dari kepala pelayan tua. Jika kamu bahkan tidak bisa menangani hal semacam ini, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk disebut orang kepercayaan? Terlebih lagi, target Yelang adalah seluruh Sakura. Anda ingin dia mengambil tindakan terhadap ikan yang lolos dari jaring? Anda benar-benar terlalu melebih-lebihkan hal semacam ini. Jika dia sampai jatuh ke titik ini, bagaimana mungkin dia bisa membuat masalah di Sakura di masa depan? Tujuan datang ke sini hanyalah untuk membiarkan Lin Tianlin dan Zhao Mingyue melihat beberapa hal dan untuk menanamkan benih di benak Lin Xier. Melihat punggung Yelang menghilang dari pandangan, Zhang Xiaolei menarik napas dalam-dalam, menatap Junzi, menelan ludahnya, dan berbicara dengan gemetar ketakutan. Jangan bunuh. Fiyo. Suara daging tertusuk terdengar, dan prajurit yang memegang pedang pembunuh hantu itu menebasnya secara vertikal. Zhang Xiaolei terbelah menjadi dua. Dia melihat ke arah altar, dan ada kabut hitam samar yang menggantung, dengan sedikit pesona dari wajah hijau. Shikigami bergigi taring di dalamnya hanya dengan sekali tebas pedang pembasmi hantu gas hitam samar mengeluarkan jeritan sengsara, lalu menghilang sepenuhnya. Langkah selanjutnya adalah menangani akibatnya, yang akan ditangani oleh orang yang berdedikasi. Setelah melaporkan lokasinya, Junzi menggunakan pedang pembasmi iblis untuk menghancurkan. Dia kemudian bertindak sebagai sopir dan membawa ketiga anggota keluarga Lin kembali ke kedai Milin yang tutup. Melihat toko emas di sebelah Lin Tianlin masih ketakutan memikirkan teman lamanya Zhang Kevin. Dia memandang Yelang dan bertanya bagaimana kita akan menghadapi iblis Zhang Xiaolei itu? Sudah beres, kata Yelang terus terang. Terdengar sedikit getaran dalam suara Zhao Mingyue dibunuh, dia tampak sedikit takut tapi Lin Xier memeluk lengan Yelang dan berkata dengan marah. Orang itu telah melakukan begitu banyak kejahatan dan membunuh begitu banyak orang, dia pantas dibunuh. Kakak, ia sedang melakukan keadilan untuk surga, Bu. Mengapa kamu begitu terkejut? Dia mengucapkan kata-kata untuk membela Yelang tetapi tubuhnya lebih jujur dari siapapun bahkan sambil memegang lengan Yelang. Tubuh halus Lin Xier gemetar tak terkendali. Adegan berdarah yang baru saja kulihat masih terngiang di benakku, dan aku belum pulih. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat begitu banyak mayat dengan kepala mereka ditempatkan bersama untuk membentuk piramida. Jika Yelang tidak berada di sisinya, dia akan sangat ketakutan hingga pingsan ke tanah, Xiaoer. Bisa dimengerti bahwa paman dan bibi Anda akan sedikit terkejut. Lagi pula, ini adalah bidang yang tidak dapat diakses oleh orang normal, tetapi saya mengalaminya sepanjang waktu. Kali ini adalah pengecualian, karena Zhang Xiaolei telah berhubungan dengan Onmyoji Sakura. Jika tidak, hal tragis seperti itu tidak akan pernah terjadi. Untungnya, saya kembali tepat waktu. Jika tidak, akan terlambat jika terjadi bencana. Yelang menghela napas dan menjelaskan dengan lembut. Junzi yang berdiri di sebelah mereka menunjukkan ID-nya dan berkata kepada Lin Tianlin dan dua orang lainnya, Tuan. Lin, menurut pemahaman Anda, posisi saya lebih tinggi daripada pejabat tinggi di administrasi umum kota Tianhai. Untuk hal-hal yang membahayakan keselamatan rakyat. Saya berhak untuk bertindak terlebih dahulu dan melaporkan kemudian. Anda tidak perlu khawatir tentang konsekuensi buruk apapun.
Lin Tianlin dan Zhao Mingyue saling pandang dan mengangguk baguslah kalau tidak ada dampaknya. Bukannya mereka benar-benar takut pada Yelang, tapi apa yang mereka lihat malam ini menjungkir balikan pandangan dunia mereka dan mereka sedikit terkejut. Setelah melihat buku catatan kecil Junzi, saya langsung merasa tenang ada perbedaan antara membunuh seseorang dan membunuh seseorang. Yang satu adalah iblis, yang lainnya adalah pahlawan. Yelang dan Junzi jelas adalah yang terakhir. Junzi melirik langit, menatap Tuan Muda, dan mendesak. Tuan Muda, hari sudah larut. Anda sudah sibuk seharian dan mengalami hal seperti itu ketika Anda kembali. Sudah waktunya untuk kembali dan beristirahat. Anda pasti lelah setelah apa yang terjadi barusan. Berbaring saja di kursi belakang sebentar. Jika Anda sabar, Anda bisa pulang dan beristirahat dengan baik. Mendengar ini, mata Zhao Mingyue berbinar, dan dia menarik lengan Yelang ke dalam kedai mie, melambai pada Junzi. Kamu kembali duluan, Xiao Ye kelelahan, istirahat saja di sini malam ini, tidak perlu repot lagi. Lin Xier menundukkan kepalanya, dengan dua rona merah di pipinya. Yelang tampak malu. Bukankah ini sedikit merepotkan? Bab 680. Bagaimana bisa tidak nyaman? Toko mie ini memiliki 2 lantai, dan keluarga kami tinggal di juga. Cukup besar, jadi tidak perlu khawatir tentang ketidaknyamanannya. Sebelumnya, dengan bantuan Yelang, keluarga Lin menipu keluarga Huang sebesar 5 juta yuan. Setelah membeli sebuah toko di sini, tetapi tidak mendesainnya menjadi restoran di sebaliknya mereka mendekorasinya menjadi datar besar ini hanya untuk kenyamanan. Tujuan membuka kedai mie adalah untuk menghasilkan uang dan menghasilkan uang adalah untuk kehidupan yang lebih baik. Terutama setelah Lin Tianlin mengalami krisis hidup dan mati, dia memahami kebenaran di baliknya. Aku tidak akan bekerja terlalu keras untuk menghasilkan uang lagi, bangun pagi untuk bekerja di toko pada siang hari dan menutup toko pada malam hari untuk menyewa rumah. Berguling-guling bolak-balik, aku tidak tahu berapa banyak waktu istirahat yang akan kuhabiskan. Ketiga anggota keluarga Lin semua setuju bahwa mereka lebih baik menghasilkan lebih sedikit uang dan membuat hidup mereka lebih sederhana dan santai. Dengan cara ini, tidak perlu khawatir tentang tidak adanya tempat bagi Yelang untuk tinggal. Kamu sudah lelah seharian. Kenapa kamu masih berjalan? Istirahat saja di sini. Zhao Mingyue menarik Yelang masuk dengan satu tangan dan mendorong Junzi keluar dengan tangan lainnya. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin aku rela melewatkan kesempatan sekali seumur hidup seperti ini? Putri itu terlalu malu untuk mengambil inisiatif dalam hal ini. Jadi sebagai seorang ibu, dia harus membantu menciptakan peluang, kan? Selama 1 malam, apapun bisa terjadi. Jika pasangan muda memiliki sesuatu yang mengganggu mereka dan tidak bisa mereka lepaskan, dia dan pria itu bisa pergi keluar dan menghabiskan malam di sana. Selalu ada lebih banyak solusi daripada masalah. Prajurit yang kebugaran fisiknya sudah 700 hingga 800 poin itu terhuyung mundur di bawah dorongan Zhao Mingyue dan Lin Tianlin. Tak berdaya menyaksikan tuan muda diseret ke dalam kedai mie oleh Zhao Mingyue, dia hanya bisa menghela napas dan menggelengkan kepalanya berbalik. Masuk ke dalam Maibach dan melaju perlahan di lantai 2 kamar tidur Lin Xier. Zhao Mingyue yang ingin membantu membuat tempat tidur di lantai. Oh, tidak ada tempat tidur di rumah, apa yang harus saya lakukan? Tidak ada kasur bahkan untuk tidur di lantai. Sudahlah, kalian berdua tidur saja seadanya untuk 1 malam. Setelah mengatakan itu, Zhao Mingyue, Lin Xier duduk di tepi tempat tidur pipinya semakin memerah tempat tidurnya sama sekali tidak ada di lemari kamarnya. Di kamar orang tuaku di mana tidak ada tempat tidur sudah jelas bahwa dia tidak ingin kakaknya tidur terpisah darinya. Lin Xier melihat melalui pikiran ibunya sekilas namun dia bukan lagi Lin Xier yang bodoh dari beberapa bulan yang lalu. Dia sudah dewasa sejak lama. Selama periode waktu ini melalui pengaruh ibuku, aku telah mendapatkan pemahaman mendalam tentang beberapa hal. Aku tahu aku perlu memanfaatkan kesempatan ini. Jika tidak, mengingat betapa sibuknya saudara Ye, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Saudara Ye, ini adalah piyama yang kubeli untukmu. Piyama ini sudah dicuci. Aku akan membantumu menggantinya. Lin Xier sedang mengobrak-abrik lemarinya, mengeluarkan satu set piyama milik Yelang dari antara beberapa set, dan membantunya mengenakannya. Inilah yang telah dia pilihkan dengan cermat untuk Yelang. Dia telah membayangkan adegan seperti itu berkali-kali dalam mimpinya. Ketika mimpinya menjadi kenyataan, dia melihat kakaknya mengenakan piyama yang telah dia pilih, matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Kemudian dia dengan malu-malu membantu Yelang untuk tidur, meringkuk di lengannya seperti anak kucing yang berperilaku baik. Faktanya, perilaku intim semacam ini bukanlah yang pertama kalinya. Bahkan ada tindakan yang lebih intim antara dia dan kakak Ye. Namun, waktu yang mereka habiskan terpisah terlalu lama, yang membuat kepribadian Lin Xier yang sudah pemalu menjadi lebih pemalu. Ini seperti dua pasangan dalam hubungan jarak jauh yang mengobrol dengan penuh semangat dan manis di telepon setiap hari. Tetapi ketika mereka benar-benar bertemu secara langsung, Anda bahkan mungkin perlu bertemu langsung atau mengobrol di telepon untuk mendapatkan perasaan jatuh cinta itu. Saudara Ye, pernahkah kamu bertemu dengan penjahat yang jahat dan licik seperti Zhang Xiaolei sebelumnya? Lin Xier memecah keheningan. Mengangkat kepalanya, mendongakkan dagunya, menatap Yelang, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia selalu merasa bahwa kehidupan sehari-hari saudara Ye tidak seumum yang dia kira. Bahkan seorang penjahat seperti Zhang Xiaolei yang sangat pandai menyamar pun tidak bisa lolos dari mata saudara Ye. Bisa dibayangkan betapa kayanya pengalaman saudara Ye. Yelang bersenandung, mengetuk dagunya di dahi Lin Xier, dan berkata dengan tenang.
Aku pernah bertemu orang seperti itu. Zhang Xiaolei hanyalah karakter biasa tanpa kemampuan. Ada orang yang 100 kali lebih kuat darinya. Mata indah Lin Xier dipenuhi ketakutan. Zhang Xiaolei sudah begitu mengerikan. Keberadaan mengerikan macam apa yang 100 kali lebih kuat darinya? Di matanya, Zhang Xiaolei adalah penjahat yang tak termaafkan. 100 kali lebih kuat dari Zhang Xiaolei? Apakah itu masih manusia? Poin pentingnya adalah KKY mengatakan bahwa dia adalah musuhnya. Dalam keadaan seperti apa KKY dalam kehidupan sehari-harinya dan seberapa berbahayanya itu? Kekuatan Zhang Xiaolei bukanlah kemampuan aslinya, melainkan penyamarannya. Dia hanya bisa menipu gadis-gadis kecil yang polos seperti kamu. Dalam aspek lain, dia tidak memiliki banyak kemampuan. Ye Lang dengan lembut menggaruk ujung hidung Lin Xier dengan sayang. Lin Xier mengerutkan hidungnya. Menggelengkan kepalanya dan aku merasa sangat kasihan padanya dan tidak pernah berpikir untuk membesarkanku bersamanya entah itu orang tuaku atau aku. Kita semua telah memutuskan dalam hati kita bahwa kaulah orangnya kakak Ye besar oke itu tadi keceplosan. Ye Lang menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan mengusap kepala Lin Xier dengan lembut. Lin Xier menyipitkan matanya menikmati sentuhan Ye Lang dan bersenandung nyaman. Tanpa terlibat, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, seperti apa seseorang yang 100 kali lebih kuat dari Zhang Xiaolei? Bisakah kau berikan contoh? Ye Lang merenung sejenak, lalu perlahan berkata, beberapa karakter yang kuat dapat menghancurkan Zhang Xiaolei berkeping-keping hanya dengan satu serangan telapak tangan dari jarak 100 meter. Bukankah itu lebih kuat dari para ahli bela diri di TV? Wajah Lin Xier penuh dengan kejutan. Jika orang lain yang mengatakan ini, dia pasti tidak akan mempercayainya. Tapi karena itu keluar dari mulut KKY, aku mempercayainya tanpa ragu. Dia bergumam pelan, seandainya aku bisa sekuat para ahli seni bela diri di TV. Mengapa? Ye Lang menundukkan kepalanya, menatap Lin Xier di pelukannya, dan bertanya dengan bingung meskipun dia tahu jawabannya. Lin Xier berkata dengan kerinduan dan harapan karena dengan begitu aku bisa melindungimu kakak. Ia tentu saja ada alasan lain yang juga penting. Sama seperti Jun Zihe yang menjadi pengawal KKY dan dapat mengikuti KKY dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menghadapi beberapa kesempatan penting atau saat-saat bahaya, mereka tidak akan terpisahkan. Jika dia memiliki kekuatan seorang ahli bela diri, dia pasti akan mengikuti saudara Ye dengan cermat. Tidak hanya aku bisa melindungi keselamatan saudara Ye, tetapi aku juga bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan saudara Ye. Bab 683 membantu Lin Xier meningkatkan kekuatannya. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, itu bukan hal yang mustahil. Aku bahkan berpikir perlu untuk meningkatkan kekuatanmu. Ye Lang ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Mengatur pengawal untuk melindungimu pada akhirnya hanyalah kekuatan eksternal. Jika kamu menghadapi situasi khusus, kamu tetap membutuhkan kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Karena Lin Xier sudah memiliki kebutuhan ini, bukankah terlalu tidak manusiawi jika dia tidak memuaskannya? Terlebih lagi, meningkatkan kekuatan Lin Xier sekarang membutuhkan investasi di awal. Namun berdasarkan beberapa informasi yang telah dia peroleh sejauh ini, hampir dapat dipastikan investasi ini dijamin akan diperoleh kembali di masa depan. Ini adalah investasi awal yang tidak akan merugi. Terlebih lagi, meningkatkan kekuatan Lin Xier akan bermanfaat baginya dalam segala hal. Kali ini, Anda pasti bisa menghasilkan uang. Bahkan jika Lin Xier tidak mengatakannya dia memiliki niat ini, jika tidak, perhentian pertamanya setelah kembali ke kota Tianhai bukanlah kedai Milin. Sungguh. Kakak Ye, bisakah aku benar-benar menjadi lebih kuat? Lin Xier, yang berada dalam pelukan Ye Lang, mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah bermimpi bahwa ucapan santainya